BTP atau bahan tambahan pangan yaitu bahan atau campuran yang ditambahkan ke produk pangan secara sengaja atau alami. Tetapi BTP ini bukan termasuk dari bahan baku makanan. Nah, BTP ditambahkan itu akan memberikan fungsi tertentu dan akan mempengaruhi sifat si makanan. Nah, sifat yang dipengaruhi itu ada seperti tekstur, rasa, warna, dan aroma. Nah, BTP juga akan meningkatkan daya tahan simpan produk. Selain itu, BTP juga akan mendukung proses pengolahan pangan supaya stabil dan konsisten. Nah, nanti makanan yang didapatkan juga akan kualitasnya meningkat. Nah, itu ada tujuan penambahan BTP. Nah, yang pertama, untuk mengawetkan makanan. Karena BTP juga bisa mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba yang menyebabkan makanan tersebut mudah rusak atau basi. Nah, BTP yang digunakan itu ada seperti natrium benzoat itu sebagai pengawet saus. Ada juga asam propionat itu digunakan sebagai pengawet roti. Yang kedua, untuk menambahkan cita rasa makanan. Karena BTP itu bisa memperkuat rasa, memberikan aroma tertentu, dan menyeimbangkan rasa atau tekstur. Nah, BTP yang digunakan itu ada seperti MSG. MSG ini biasanya digunakan untuk penyedap rasa. Nah, ada juga perisai vanila, itu digunakan untuk menstabilkan rasa pada roti, es krim, atau kue. Yang ketiga, untuk menghemat biaya, karena BTP itu bisa memperpanjang umur simpan produk. Nah, bisa juga mengurangi penggunaan bahan baku yang mahal, dan juga bisa membuat proses produksi lebih efisien dan konsisten sehingga menghasilkan kualitas produk yang bagus atau baik. Penggolongan bahan tambahan pangan atau penggolongan BTP. Nah, penggolongan ini dibedakan menjadi dua, yaitu bahan tambahan pangan alami atau natural food additive dan bahan tambahan pangan sintesis atau synthetic food additive. Nah, pada bahan tambahan pangan alami ini diperoleh dari hasil ekstraksi yang sumbernya itu dari alami atau alamiah. Nah, BTP alami ini umumnya mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak stabil selama proses pengolahan dan penyimpanan. Karena BTP alami ini mengandung senyawa organik yang mudah terurai atau berubah sifatnya ketika terkena suhu tinggi atau kondisi lingkungan lainnya. Sehingga BTP alami ini akan kehilangan efektivitas atau bahkan menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan. Nah, kelemahan selanjutnya yaitu sukar diekstraksi dari sumbernya. Maksudnya, komponen bahan alami itu seringkali bercampur dengan banyaknya zat lain di dalamnya. Oleh karena itu, proses ekstraksi dan pemurnian dilakukan dengan ekstra hati-hati dan tepat, dan juga membutuhkan peralatan khusus serta biaya yang digunakan itu dia lebih tinggi. Sehingga sulit untuk mendapatkan BTP alami dengan konsentrasi dan kualitas yang konsisten. Selanjutnya adalah BTP sintesis, di mana BTP ini dibuat di laboratorium atau industri secara besar-besaran. Nah, kelebihan dari BTP ini yaitu kualitas dan mutu yang diperoleh selama proses pengolahan dan penyimpanan itu stabil dibandingkan dengan BTP alami. Selain itu juga harganya juga lebih murah. Namun BTP sintesis ini kurang aman ya bagi kesehatan karena BTP ini dibuat secara buatan dari bahan kimia, jadi berpotensi kurang aman bagi kesehatan. Contoh dari BTP alami dan BTP sintesis. Contoh dari BTP alami seperti gula, garam, kunyit, cengkeh, jahe, dan lain sebagainya yang berasal dari bahan alami. Kemudian BTP sintesis seperti tartrazin, aspartam, sakarin, nitrit dan nitrat, dan lain sebagainya. Fungsinya pertama nih, sebagai pewarna, yaitu BTP yang dapat memperbaiki dan memberi warna pada makanan. Kedua, sebagai pemanis buatan, yaitu BTP yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan yang hampir atau tidak mempunyai nilai gizi. Ketiga, sebagai pengawet, yaitu BTP yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi pengasaman pada makanan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba. Keempat, sebagai antioksidan, yaitu BTP yang dapat mencegah atau menghambat proses oksidasi lemak sehingga mencegah terjadinya ketegangan. Nah, ada penyedap rasa. Nah, BTP ini dapat menambah cita rasa dari makanan. Nah, contoh BTP penyedap rasa yang sering kita temui itu ada MSG. Kemudian selanjutnya ada BTP pengatur keasaman. Nah, BTP ini dapat mengatur pH dari suatu makanan atau produk makanan. Nah,
BTP ini dapat menaikkan keasaman dan juga menstabilkan keasaman. Nah, contoh dari BTP pengatur keasaman itu ada asam sitrat. Nah, selanjutnya ada BTP pemutih tepung. Nah, BTP ini dapat mempercepat proses pemutihan tepung. Nah, contoh dari BTP pemutih tepung itu ada asam ascorbat. Yang selanjutnya ada penguji, pemantar, dan pengental. Nah, BTP ini dapat membantu menstabilkan emosi, menjaga kestabilan emosi dan menambah kekentalan dari suatu produk makanan. Yang selanjutnya ada BTP pengeras. BTP ini dapat memperkeras dan mencegah pelunakan makanan serta mempertahankan tekstur atau kerenyahan produk pangan. Contohnya ada kalsium laktat. Dan selanjutnya ada sequestran. Sequestran ini dapat mengikat ion logam yang ada pada bahan makanan sehingga mencegah proses oksidasi dan meningkatkan warna serta aroma pada produk pangan. Contohnya yaitu asam fosfat. Yang selanjutnya ada BTP yang dilarang. Yang pertama ada borax. Borax ini digunakan sebagai pengental pada bakso dan juga lontong. Harga borax ini murah sehingga sering digunakan oleh produsen untuk ditambahkan pada produk mereka supaya produk mereka lebih awet dan tahan lama dan tidak basi dan busuk. Selanjutnya ada formalin. Formalin ini digunakan pada pengawet tahu dan juga mie basah. Nah, harga formalin ini juga relatif murah sehingga sering digunakan untuk pengawetan produk-produk tersebut. Nah, formalin ini juga menyebabkan makanan yang ditambahkan itu menjadi lebih kenyal. Nah, selanjutnya ada rodamin B. Rodamin B ini merupakan pewarna tekstil berwarna merah. Nah, rodamin B itu merupakan rodamin B jika dikonsumsi oleh tubuh secara terus-menerus itu dapat menyebabkan toksik dan menyebabkan kanker. Produsen menggunakan rodamin B ini ya karena harganya murah, warna yang dihasilkan juga relatif kuat, jadi ditambahkan sedikit saja itu warna yang keluar itu udah terlihat. Nah, biasanya rodamin B itu bisa ditambahkan pada kerupuk yang berwarna merah, terus juga saus yang diproduksi bukan dari PT besar, itu kan kita tidak tahu apa warnanya apa tuh. Ya, rodamin B ini sebenarnya juga merupakan pewarna sintetis yang digunakan untuk produk-produk sintetis seperti pakaian dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada methyl yellow. Methyl pewarna ini merupakan pewarna sintetis berwarna kuning. Biasanya produsen menambahkan itu karena ya harganya murah, terus warna yang dihasilkan juga lebih cantik dibandingkan dengan pewarna alami. Methyl yellow ini dapat juga menyebabkan bahaya bagi tubuh dan jika dikonsumsi terus-menerus juga menyebabkan kanker. Biasanya juga pewarna ini itu ditemukan pada kayak kerupuk yang berwarnanya kuning menyala, itu kan bisa jadi ditambahkan methyl yellow. Selanjutnya ada sudan. Nah, sudan ini merupakan pewarna yang sebenarnya untuk plastik dan juga lilin. Jadi ketika dikonsumsi oleh tubuh itu sangat-sangat berbahaya. Nah, biasanya pewarna sudan ini ditambahkan ya karena harganya murah dibandingkan pewarna-pewarna alami, warna yang dihasilkan lebih menarik dibandingkan pewarna alami. Tapi pewarna sudan ini sudah dilarang secara nasional dan internasional.